Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan terkhusus kita bisa berjumpa dan bersua kembali secara virtual melalui YouTube TV Yayan Parepare dalam program Ada Tokoh Berita Corong Moderasi Beragama Institut Agama Islam Negeri Parepare bersama saya Sri Hermansyah. Tayangan ini adalah tayangan perdana dalam program Ada Tokoh Berita Corong Moderasi Beragama. Program ini insya Allah akan konsen untuk mengkaji dan memberikan pencerahan kepada publik terkait dengan isu moderasi beragama. Hal ini penting karena moderasi beragama ini adalah sebuah gerakan yang hari ini digerakkan dan digalang oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, dan ini tentu menjadi tanggung jawab bagi kita semua untuk membumikan di seluruh masyarakat Indonesia. Dan alhamdulillah untuk itu telah hadir narasumber bersama dengan kita, yaitu Bapak Dr. Musyarif MAG. Iya. Beliau ini adalah dosen Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, yang hari ini beliau dipercaya sebagai Kepala Pusat Budaya Nusantara Yayan Parepare, dan 1 bulan yang lalu beliau mewakili Yayan Parepare untuk mengikuti satu diklat khusus tentang moderasi beragama yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di Makassar. Assalamualaikum Pak Dokter. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, sehat Pak Dokter? Iya, alhamdulillah. Ya, semakin sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Dokter, hari ini kita akan mencoba untuk mengkaji dan memberikan pencerahan kepada publik terkait dengan moderasi beragama. Seperti yang kita tahu bahwa di masa pemerintahan Jokowi ini salah satu prioritas program yang sedang dijalankan yaitu moderasi beragama, dan Kementerian Agama menjadi leading sektor untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan moderasi beragama. Melalui program ini Pak Dokter menjelaskan kepada masyarakat apa sih sebenarnya ini moderasi beragama, ya bagaimana modelnya, kemudian aksiomatik tujuannya ini moderasi beragama itu seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan Pak Dokter. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan moderasi beragama ini merupakan salah satu konsep yang ditawarkan oleh pemerintah. Program ini dicetuskan oleh mantan Menteri Agama, yaitu Lukman Hakim Saifuddin, ya, dengan melihat tentang keadaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahwa masyarakat kita di Indonesia ini adalah masyarakat plural dari segi agama, plural dari segi budaya, ya, plural dari segi penduduk. Ada fenomena yang terjadi tentang yang disebut dengan radikalisme, ya, terjadi kekerasan di tengah masyarakat, ya, akibat tidak memahami sesungguhnya bahwa kita ini diciptakan dengan penuh perbedaan. Akibat hal-hal yang terjadi, yang marak terjadi, misalnya pengoboman, akibat mengklaim dirinya yang benar, mengklaim agamanya yang benar, ya, mengklaim budayanya yang hebat, sehingga inilah hal yang perlu untuk dipikirkan bagaimana sebenarnya menciptakan yang disebut dengan keadaan yang kondusif. Ya, muncullah konsep yang disebut dengan
moderasi. Pertanyaannya adalah, apakah sesungguhnya yang disebut dengan moderasi itu? Ya, kita bisa lihat dari segi pengertian misalnya. Kata moderasi itu terambil dari kata moderat. Sering kita mendengar istilah moderator ya. Ya, sering kita mendengar istilah moderator. Kata moderasi berasal dari kata moderat. Ya, sering orang mengartikan dengan jalan tengah. Ya, dengan jalan tengah. Sering orang mengartikan dengan istilah tidak berpihak. Ya, tidak berpihak. Kalau diistilahkan dengan jalan tengah, tidak berpihak, berarti dia berada di tengah-tengah. Pertanyaannya adalah, kalau begitu siapa yang berada di pinggir? Ya. Siapa yang berada di pinggir? Kadang kita lihat misalnya ada kelompok-kelompok yang dianggap misalnya radikal. Ya, apakah itu kelompok-kelompok yang berada di pinggir itu? Apakah itu yang dimaksud misalnya Syiah? Apakah itu misalnya yang dianggap kelompok sempalan, yang dianggap kelompok misalnya dari Sunni? Apakah itu dianggap kelompok misalnya dari Khawarij, dari Mu'tazilah? Ya, semuanya itu apakah itu yang dianggap berada di samping? Kalau ini moderasi dianggap adalah berada di tengah. Kelompok tengah. Ya, kelompok tengah. Ya, berarti ya, pinggirnya ada dua. Ada pinggir kiri, ada pinggir kanan. Ya, ya. Moderasi di tengah-tengah. Itu. Pertanyaannya, apakah seperti begitu yang disebut dengan moderasi? Ya, berada di tengah. Ya, ya, ada kiri dan ada kanan. Saya kira tidak seperti begitu. Ya, moderasi sebenarnya dalam sebuah konsep, ya, sebuah tatanan itu biasa diistilahkan dengan adalah cara beragama, ya, cara beragama dengan mengambil yang disebut dengan jalan tengah, ya, sesuai dengan arti daripada moderat itu. Kita lihat orang yang bertugas sebagai moderator, ya, orang moderator yang bertugas sebagai moderator itu adalah dia tidak berpihak kepada apapun pendapatnya daripada narasumber, apapun pendapatnya daripada orang, dia hanya sebagai pengatur. Ya, itulah moderat. Ya, itulah moderat. Kita bawa kepada persoalan moderasi beragama. Orang kadang salah paham. Apakah agama yang dimoderasi? Ya. Ini masalahnya. Apakah agama itu apakah agama itu tidak moderat? Ajaran-ajaran agama itu tidak moderat. Ini yang sering menjadi pertanyaan masyarakat kita. Iya. Nah, ada dua istilah sebenarnya yang penting untuk kita perjelas. Ada istilah yang disebut dengan moderasi agama, ada yang disebut dengan moderasi beragama. Iya kan? Istilah moderasi agama bukan agama sebenarnya yang mau dimoderasikan. Iya. Agama itu adalah sudah bersifat final. Iya, agama bersifat final. Agama apapun itu sudah final. Apalagi Islam. Ya, agama kita ini ya seperti kita misalnya lihat ketika kita baca dalam sejarah misalnya, ketika Nabi melaksanakan yang disebut dengan haji wada, itu turun wahyu yang terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini agama Islam ini sudah dianggap sempurna. Tidak ada lagi wahyu yang turun setelah itu. Ya. Hanya saja karena muncul istilah yang disebut dengan moderasi beragama, ya, yang perlu untuk dimoderatkan adalah pemeluknya. Ya, bagaimana pemeluknya itu bisa mensejajarkan antara konsep syariat dengan konsep yang disebut dengan budaya, dengan konsep yang disebut dengan hukum-hukum, dengan konsep yang terkait dengan persoalan-persoalan kehidupan. Ini yang harus disejajarkan. Intinya sebenarnya moderasi beragama ini adalah cara beragamanya, ya, cara beragama kita ya terhadap ajaran-ajaran agama. Sesungguhnya ajaran agama itu sudah sebenarnya ajaran yang sangat moderat, ya. Cuma caranya kita, cara pandang, cara bersikap kita dalam beragama yang banyak yang keliru, seperti itu ya. Betul. Ya. Ini yang perlu untuk
dimoderatkan. Ini yang perlu untuk dimoderasikan. Bagaimana kita mensejajarkan, bagaimana kita memadukan antara syariat misalnya, bagaimana kita memadukan antara konsep ajaran agama misalnya dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Akibat misalnya munculnya yang disebut dengan perubahan-perubahan zaman. Ya, kita lihat misalnya mungkin ada ajaran-ajaran yang terjadi pada masa Rasulullah sehingga turun misalnya wahyu. Ketika kita bawa kepada hari ini ajaran yang berkembang, peradaban yang semakin berkembang, ini kan sudah tidak matches, tidak konsep, tidak connect dengan apa yang terjadi pada zaman dulu. Nah, ada orang yang menganggap kalau begitu apa yang terjadi hari ini tidak relevan lagi dengan apa yang terjadi pada masa Rasul, sementara wahyu itu turun pada masa Rasul. Ya, dianggapnya bahwa agama ini perlu untuk dimodernkan. Ya, padahal tidak. Inilah pentingnya yang disebut dengan moderasi beragama, karena ada kelompok-kelompok yang harus beragama itu sesuai dengan apa yang terjadi pada masa Rasul. Iya, kelompok konservatif ya. Nah, ini kan marak juga di tengah masyarakat ini, seruan-seruan untuk kembali ke sunnah. Ya, seperti apa pandangannya? Ya, baik. Inilah yang seperti begini, ya. Ada kelompok, ya. Kita tidak perlu untuk menunjuk. Yang jelasnya ada paham, ya, yang ingin kembali kepada ajaran Islam yang murni. Yang mana yang dimaksud bahwa Islam sesungguhnya adalah Islam yang terjadi, yang apa yang dipraktekkan oleh Nabi. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini itu banyak misalnya perubahan-perubahan beragama yang dilakukan pada hari ini tidak seperti dengan pengamalan-pengamalannya Nabi. Itulah yang akan kita dibawa ke sana seperti konsep itu. Anggaplah misalnya caranya Nabi dalam beragama. Misalnya Nabi itu disebutkan dalam hadis misalnya, Nabi kalau bepergian ya dia berjalan dengan mengendarai onta, atau kan Nabi bersama dengan para sahabatnya jalan kaki sambil menggunakan tongkatnya. Nah, itu menurut caranya Nabi. Nah, itu kadang akan dikembalikan dianggapnya sebagai itu adalah amalan yang dianggap sebagai sunnah. Iya, sunnah. Nah, ini yang tidak dipahami, yang mana yang disebut dengan sunnah dan yang mana yang disebut dengan hadis. Ya, itu ada perbedaan. Iya. Nah, sunnah itu sebenarnya adalah terkait dengan hal-hal yang tidak terkait dengan persoalan penetapan hukum. Beda dengan hadis. Hadis itu adalah segala hal yang terkait dengan hukum itu adalah hadis. Maka kalau tidak ada hukum kaitannya dengan tidak ada kaitannya dengan persoalan hukum, ya itu tidak ada masalah. Yang ada kaitannya dengan hadis, yang ada kaitannya dengan sunnah, yang ada kaitannya dengan hukum, inilah pentingnya itu merujuk kepada hadis. Ya, sehingga orang-orang yang tidak paham perbedaan antara hadis dengan sunnah, segala yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, semuanya itu akan dikembalikan ke sana sebagai Islam yang murni. Ya, itu. Ya, sehingga inilah pentingnya sebenarnya bagaimana yang membangun yang disebut dengan moderasi beragama, supaya tidak terjadi yang disebut dengan ekstremisme. Ya, itu. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah ekstremisme itu buruk? Ya. Pakai itu gerakan yang salah. Iya tuh. Apakah ekstremis itu buruk? Kalau kita mau lihat, siapakah yang ekstrim itu misalnya? Ya, ekstremisme sebenarnya itu ya memang buruk. Iya, memang buruk itu ekstremisme. Segala sesuatu yang berlebih, ya ekstrim. Segala sesuatu yang berlebih itu tidak baik. Jangankan ekstrim pada hal-hal yang negatif, ekstrim pada hal-hal yang positif juga adalah buruk. Iya kan? Saya kasih contoh misalnya. Ekstrim yang buruk misalnya, ya mencelah. Manusia punya sifat atau manusia punya perangai senang mencelah. Ya,
Kalau kita senang mencelah orang, ya bahkan selalu mencelah oleh orang, selalu celah orang, itu kan adalah sesuatu yang ekstrim, ya. Dan memang itu adalah buruk. Segala sesuatu yang berlebihan itu adalah buruk. Ya. Positif pun kalau itu terlalu ekstrim juga adalah buruk. Misalnya, ya terlalu banyak makan nasi. Ya. Makan nasi kan positif. Tapi kalau terlalu banyak, terlalu ekstrim, itu kan dampaknya juga akan kepada negatif. Ya. Nah, ini. Jadi itulah pentingnya yang disebut dengan moderasi. Kita mengambil jalan tengah. Iya. Dan memang dari perspektif Islam memang tidak dibenarkannya perilaku yang ekstrim. Iya. Iya, dalam Islam tidak membenarkan perilaku yang ekstrim. Saya kasih contoh. Islam itu sangat membenci perilaku ekstrim seperti dalam hal kita sering mendengar istilah kafir. Ya. Iya, mengkafirkan. Itu saya bicara tentang sejarah ya. Iya. Iya. Karena saya background saya sejarah. Ketika terjadi suksesi dan kebijakan politik pada zamannya Khulafaur Rasyidin, ada perseteruan antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Ini terjadi tarik-menarik siapa yang menjadi pemimpin. Ya memang sebenarnya pasca Rasulullah meninggal itu, memang persoalan yang pertama muncul adalah persoalan politik. Ya, tidak lama kemudian disusul dengan persoalan teologi. Kenapa persoalan politik? Karena siapa yang menggantikan Nabi sebagai khalifah? Terjadilah desas-desus. Ya, walaupun pada waktu itu yang berhasil menjadi khalifah adalah Abu Bakar, khalifah pertama. Ya. Setelahnya itu, ya berganti Umar. Setelahnya itu muncullah persoalan besar. Ya, antara Bani Hashim versus Muawiyah. Bani Hashim itu yang dicalonkan adalah Ali. Ya. Kemudian Ali melawan Utsman bin Affan. Utsman itu berasal dari Umayyah. Ya. Terjadi persoalan pemilihan yang sangat ketat. Ya, terjadi pemilihan yang sangat ketat. Sampai-sampai pada waktu itu karena sudah ada campur tangannya Muawiyah. Ya, yang inilah kemudian menjadi cikal bakal Bani Umayyah. Ya, yang sangat kental dengan nuansa politiknya. Sehingga apa? Kelihatan daripada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan antara dua calon itu, Ali dengan Utsman. Rupa-rupanya kenapa Utsman yang dimenangkan? Tiba saatnya Utsman menjadi khalifah pada waktu itu, ya, yang ditandai dengan persoalan yang politik sangat kental, terjadi perseteruan. Akhirnya Utsman dibunuh. Ya. Karena apakah dianggap sebagai KKN, apakah dianggap sebagai lemah dalam kepemimpinannya. Ya. Pada waktu itu yang menggantikan adalah Ali. Ali pada waktu itu sebenarnya posisinya juga sangat sangat serba salah, karena Ali pada waktu itu dianggap sebagai orang yang terlibat dalam pembunuhannya Utsman. Ya. Nah, sehingga apa? Ali pada waktu itu tadinya yang didukung ya oleh kelompok-kelompoknya Muawiyah sendiri, itu pun juga kemudian ketika Ali menjadi khalifah, itu kemudian yang merampas yang hak-haknya, kemudian itu yang memaksa dia untuk segera turun dari jabatannya. Akhirnya apa? Terjadilah peperangan. Ya. Ketika terjadi peperangan antara Ali versus Muawiyah pada waktu itu, ya, atau cikal bakalnya Muawiyah pada waktu itu, yang disebut dengan perang Siffin, yang disebut dengan perang terjadi yang disebut dengan tahkim. Ya. Terjadi tahkim. Ya. Apa yang dibincangkan dalam tahkim itu adalah untuk berdamai. Ya. Berdamai. Ketika Ali berdamai dengan Muawiyah sebagai gubernur, juga Muawiyah itu sebagai gubernur pada waktu itu, Ali sebagai kepala negara pada waktu itu, ya, Ali kemudian mundur. Ya. Muawiyah ternyata tidak menyalahi kesepakatan, disalahkanlah Ali. Karena dari kelompok pendukungnya Ali mengatakan bahwa Ali, kenapa kau menerima tahkim itu, tawaran itu? Padahal dasarnya dalam Al-Quran itu, man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sudah muncul istilah kafir. Jadi di situ ya sejarahnya munculnya istilah kafir. Iya, mungkin saja bahwa di situ sebenarnya awal munculnya istilah kafir itu, karena memang itulah kemudian konsep dalam Al-Quran itu ada istilah fa ulaika humul kafirun. Nah, pertanyaannya term kafir ini sebenarnya konotasinya seperti apa? Ya. Nah,
apakah layak Ali pada waktu itu dianggap sebagai kafir? Apakah Ali bersama sahabat-sahabatnya pada waktu itu dianggap sebagai kafir? Nah, inilah term kafir ini, ya, menuduh kafir ini kalau dalam istilah moderasi beragama ini yang disebut dengan ekstremis. Ekstremis. Ya, karena di masyarakat kita ini memang sering muncul ya term-term kalau kita tidak sepakat, tidak setuju dengan satu kelompok, maka diklaimlah itu salah dan itu kafir. Betul. Iya, ini yang harus diluruskan ini. Jadi istilah mengkafirkan sebenarnya mengkafirkan saudara kita sesama umat beragama atau mengkafirkan sesama seagama, ya. Jadi umat beragama, antar agama, antar umat beragama saling mengkafirkan itu sesama umat beragama atau sesama pemeluk agama itu sebenarnya itu merupakan sebuah contoh atau perilaku yang ekstremis. Iya. Ya seakan hanya dirinya yang benar ya, yang lain salah. Jangankan sebenarnya mengkafirkan, merendahkan saja agama lain itu, menghina figur, menghina figur sebenarnya itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak moderat. Sesuatu yang bertentangan dengan sisi-sisi kemanusiaan sebenarnya itu kalau kita bicara tentang moderasi. Nah, inilah sebenarnya yang perlu dimoderasikan, bagaimana kita tidak menyalahkan orang. Karena hari ini itu kadang muncul, gampang saja mengkafirkan orang, gampang saja mencelah orang-orang, menganggap hanya dirinya betul. Nah, sehingga ini muncul moderasi, bagaimana kita berada di tengah, tidak menyalahkan kiri, tidak menyalahkan kanan. Bukan sebenarnya untuk meretas pemahaman beragama yang ekstrem itu ya. Nah sekarang ini kan moderasi beragama, kita berada di tengah. Ini tadi yang diuraikan itu adalah cara pandangnya kita terhadap kelompok-kelompok yang kanan ini ya, yang ekstrem agama ya. Nah ada juga kelompok yang ekstrem kiri, mereka sedikit liberal, semua hal-hal yang sudah mafhum atau sudah pasti dalam agama itu mau dipersepsikan ulang. Nah, seperti apa juga pandangan model moderasi beragama terhadap kelompok ini? Itu tadi saya mengatakan bahwa yang namanya moderat itu sebenarnya bukan hanya kepada persoalan yang negatif. Persoalan positif pun kalau berlebih itu juga adalah bertentangan dengan nilai dasar daripada moderasi itu. Anggaplah misalnya tadi kita berbicara tentang ekstrim. Dalam pemahaman orang yang terlalu liberal pun juga itu dianggap tidak moderat. Kita kasih contoh lah. Misalnya dalam beragama yang menjadikan satu tempat ibadah itu, dibangun satu tempat ibadah untuk berkumpul semua agama-agama untuk beribadah di dalamnya, itu kan sebagai sebuah contoh atau sebagai sebuah pemikiran yang terlalu modern. Terlalu liberal. Terlalu liberal. Iya kan? Nah, apapun positif pun juga kalau itu keterlaluan itu namanya tidak moderat. Nah, karena bertentangan dengan konsep dari moderat itu adalah kita harus sebenarnya dalam konsep dalam Islam itu disebut dengan istilah wasatiyah. Wasatiyah. Kita berada sebenarnya yang setengah-setengah, yang tengah-tengah saja, yang biasa-biasa saja. Bukan ke ekstrim dan bukan ke yang ke liberal. Itu. Jadi tidak benar juga misalnya kalau ada kelompok ini yang juga menggalakkan bahwa kita misalnya orang Islam bisa datang ke gereja mengikuti ibadah orang-orang Kristen, itu juga dianggap salah ya. Tidak benar. Tidak dibenarkan sebenarnya. Misalnya pemikirannya itu terlalu liberal. Terlalu liberal. Sampai-sampai bentuk liberalnya itu adalah gereja misalnya dijadikan sebagai tempat ibadah. Walaupun misalnya tetap dia punya keyakinan tetap Islam.
Ya, tetapi dia beribadah di gereja. Ya. Nah, itu pun juga dianggap itu bukan sebagai bentuk moderasi. Karena ada prinsip-prinsip moderasi beragama sebenarnya yang perlu itu kita pegang. Yang pertama, prinsip moderasi itu adalah adil. Itu. Yang kedua, prinsip moderasi itu sebenarnya itu harus ada yang disebut dengan keseimbangan. Ya. Keseimbangan bukan hanya keseimbangan dalam arti neraca. Ya. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita berpikir itu dalam bentuk keseimbangan. Ya. Bagaimana kita bersikap pun juga harus seimbang. Jadi bukan hanya disebut keseimbangan dalam arti 1:1. Ya. Tapi keseimbangan dalam arti bahwa kita menempatkan sebenarnya sesuatu itu pada tempatnya. Itu namanya keseimbangan. Kita beragama itu, kita beribadah itu, kita tempatkan pada tempatnya. Nah, itu namanya moderasi. Jadi lakum dinukum. Nah, itulah yang dimaksud dalam ajaran agama, lakum dinukum waliyadin. Ya, bagiku agamaku dan agamamu. Artinya apa? Kita tetap menghargai agama orang dan kita menjunjung tinggi agama kita. Ya, kita jangan mencelah agamanya orang. Ya, kita jangan menyalahkan agama orang. Kita harus menghargai agamanya orang. Nah, itu namanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan itulah adalah prinsip moderasi. Jadi kita tetap harus menganggap agama kita itu adalah yang paling benar, tetapi tidak menyalahkan agama orang lain. Betul sekali. Saya kira jadi itu. Kita harus tetap berkeyakinan terhadap keyakinan kita, agama kita, yang menjalankan agama kita. Yang penting bahwa kita menghormati agama orang lain. Ya, betul. Nah, ada hal yang penting saya sampaikan sebenarnya terkait dengan persoalan moderasi itu. Bagaimana sebenarnya batasan-batasan dalam pengamalan yang disebut dengan beragama yang berlebih. Dalam batasan-batasan beragama itu, supaya kita tidak berlebih dalam beragama, baik ekstrim maupun liberal. Yang pertama adalah kita harus menjunjung tinggi yang disebut dengan nilai-nilai kemanusiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, batasan dalam beragama itu kita harus memiliki yang disebut dengan kesepakatan bersama. Kemudian yang ketiga, batasan pengamalan beragama itu adalah kita harus menjunjung tinggi yang disebut dengan ketertiban umum. Karena kapan yang disebut dengan nilai-nilai kemanusiaan itu kita langgar, kita menyalahkan yang disebut dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, itu akan melahirkan yang disebut dengan sikap ekstremis, ataukah menimbulkan yang disebut dengan pertentangan daripada ajaran agama itu. Karena kenapa? Nilai-nilai kemanusiaan sebenarnya itu inilah kemudian lahir yang disebut dengan keseimbangan antara hablum minannas wa hablum minallah. Ketika hubungan kita antara manusia dengan manusia itu tidak baik, maka itu tidak mungkin akan melahirkan yang disebut dengan hubungan dengan ketuhanan. Demikian pula ketika kita melanggar yang disebut dengan kesepakatan bersama, antara manusia dengan manusia, itu juga akan menimbulkan yang disebut dengan radikalisme. Akan melahirkan yang disebut dengan ekstremisme, apalagi yang disebut dengan melanggar yang disebut dengan ketertiban umum. Saya kasih contoh, melanggar sisi-sisi kemanusiaan misalnya, kalau dalam fase Tovan Rita, kita masuk kepada fase Tovan Rita. Tovan Rita selalu menyampaikan bahwa yang namanya manusia itu adalah satu. Dalam bahasa lokal itu, bahasa budaya lokalnya itu mengatakan ya sengit tahu sidimi. Ya sengit tahu sidimi. Yang banyak itu adalah rupa tahu. Ketika dalam bahasa tasawuf itu, misalnya orang-orang sufi itu mengatakan bahwa ketika kau tahu dirimu, mujabu alaimu, kau akan tahu Tuhanmu. Nah, makanya sebenarnya itu terjadinya pelanggaran aspek-aspek kemanusiaan itu sebenarnya itu adalah karena mereka tidak memahami dirinya. Nah, inilah terjadi yang disebut dengan radikal, terjadi yang disebut dengan ekstremis, melanggar yang disebut dengan moderasi. Nah, itu
pun juga dalam melanggar ketertiban umum, misalnya ya seperti sekarang pembatasan pergerakan, pelarangan mudik sebenarnya, ya sampai bagaimana cara menembus yang disebut dengan batasan-batasan sekat-sekat itu, sehingga harus memaksakan, itu namanya melanggar ketertiban umum. Karena kenapa sebenarnya tujuannya pemerintah adalah pemerintah itu mempunyai niat yang baik agar tidak terjadi yang disebut dengan penyebaran penyakit COVID-19 itu. Nah, sampai ada orang bagaimana berusaha untuk menabrak pembatas itu namanya melanggar itu. Bahkan yang sampai terlalu radikal itu adalah bagaimana salat di tengah jalan. Itu. Nah, inilah kemudian pemerintah kita itu bagaimana sebenarnya mengatur semua itu sehingga muncul yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan simbol Pancasila. Semuanya itu sudah diatur. Ya, sisi kemanusiaan, sisi kesepakatan bersama, dan sisi tidak melanggar yang disebut dengan ketertiban umum. Itu yang menjadi karakter dari moderasi beragama. Itulah menjadi karakter moderasi beragama. Jadi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Betul sekali. Meskipun tidak harus meninggalkan nilai-nilai ketuhanan, karena kedua ini harus sinergi sama-sama Dan dalam Islam jelas. Hablumminallah, hablumminannas. Tidak bisa dipisahkan. Jadi kesalehan ritual kepada Tuhan itu harus tercermin menjadi kesalehan sosial, seperti itu kira-kira Betul sekali. Nah, saya kira real tadi tentang moderasi beragama yang disampaikan oleh Pak Doktor. Nah, ini kan ini menjadi sebuah gerakan yang dilakukan oleh pemerintah. Gerakan moderasi beragama. Apa pentingnya sih untuk disampaikan ke masyarakat kita? Betul. Moderasi beragama. Apa motivasinya pemerintah untuk melakukan itu? Betul. Dengan pertanyaan yang singkat barangkali kita akan mengatakan bahwa apakah moderasi itu diperlukan? Iya kan? Apakah moderasi itu diperlukan? Ini sampai sebenarnya cikal bakal munculnya istilah moderasi beragama sebenarnya, walaupun sebenarnya prakteknya bukan cuma hari ini. Pemerintah kita itu memunculkan istilah moderasi beragama karena itu sangat diperlukan. Kenapa moderasi beragama itu sangat diperlukan? Karena akibat munculnya yang disebut dengan sikap-sikap ekstrim, yaitu di tengah masyarakat, sampai ini tidak sesuai dengan ajaran agama. Misalnya kita lihat lahirlah misalnya praktek-praktek di tengah masyarakat kita yang disebut dengan konflik. Lahirlah misalnya di tengah masyarakat kita yang disebut dengan sikap benci. Lahirlah misalnya di tengah-tengah masyarakat kita yang sering kita dengar istilah intoleransi. Intoleransi. Atau lahirlah misalnya di tengah-tengah masyarakat kita bentuk-bentuk yang disebut dengan peperangan. Peperangan. Nah, semuanya ini terjadi konflik antar suku misalnya, terjadi misalnya kebencian antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, terjadilah misalnya intoleransi antar umat beragama Islam dan Kristen misalnya, terjadi misalnya peperangan antar agama misalnya. Inilah sebenarnya hal-hal seperti gini yang perlu untuk dimoderasikan. Jadi intinya moderasi beragama ini digalakkan oleh pemerintah karena berangkat dari fenomena yang ada di masyarakat kita hari ini yang banyak mengalami konflik, saling menghujat, bahkan ada orang yang mau membunuh atas nama agama, bahkan ada yang mau bunuh diri atas nama agama. Betul sekali. Ini fenomena ini yang ditangkap oleh pemerintah sehingga menggerakkan moderasi beragama. Jadi intinya mau membangun tatanan masyarakat yang harmonis. Seperti itu yang tujuan dari pemerintah kita. Betul sekali. Sehingga sebenarnya inti daripada moderasi beragama sebenarnya itu adalah pemerintah itu dalam rangka sebagai sebuah bentuk upaya untuk mengembalikan yang disebut dengan pemahaman dan praktek beragama itu agar sesuai dengan esensinya. Agar sesuai dengan esensinya. Esensi yang namanya agama itu ketika kita melihat apa sesungguhnya yang disebut dengan agama. Agama sebenarnya itu kan berasal dari bahasa Sanskerta. A artinya tidak dan gama artinya kacau. Sehingga kita tarik kesimpulan agama artinya tidak kacau. Sehingga tidak kacau. Kalau ada orang yang beragama
kemudian itu meninggalkan menimbulkan yang disebut dengan kekacauan, itu artinya tidak beragama sesuai dengan arti dasarnya agama. Apalagi kalau kita larikan kepada Islam. Islam itu kan berasal dari kata salima yaslam, menjadi Islam, artinya selamat. Artinya apa? Bahwa siapapun yang memberikan keselamatan kepada seseorang, itu artinya bahwa dia Islam. Sebaliknya siapapun yang tidak memberikan bentuk keselamatan, berarti dia bukan Islam. Islam rahmatan lil alamin. Itu. Iya kan? Ini. Iya. Jadi saya kira menarik perbincangan kita hari ini, Pak Dokter, bisa mengulas secara detail tentang moderasi beragama ya. Jadi pada intinya sesungguhnya moderasi beragama ini adalah, kalau saya bisa ambil kesimpulan bahwa moderasi beragama intinya adalah bagaimana masyarakat kita ini bisa beragama sesuai dengan tuntunan yang ada dalam ajaran agamanya kita. Karena sesungguhnya khususnya Islam misalnya, dan saya kira semua agama, bahwa agama itu senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam istilah yang lain juga, misalnya dalam istilah keindonesiaan itu disebut dengan menjaga harkat dan martabat. Itu. Menjaga harkat dan martabat. Harkat dan martabat kemanusiaan kita memanusiakan manusia. Nah, ini yang penting. Nah, ternyata kan banyak masyarakat kita beragama itu keluar dari koridor itu. Padahal substansi agamanya itu tadi adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan tidak meninggalkan nilai-nilai ketuhanan. Betul sekali. Saya kira seperti itu. Baik, pemirsa dan sahabat religi dimanapun berada, saya kira perbincangan kita tentang moderasi beragama hari ini cukup memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kita hari ini itu sesungguhnya memiliki misi yang sangat luar biasa demi membangun tatanan kehidupan masyarakat kita supaya bisa tercipta sebuah kehidupan yang harmonis, rukun dan damai di antara kita, karena kita paham bahwa NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sangat beragam baik dari sisi budaya, agama, kepercayaan, ras, suku, itu sangat luar biasa. Nah, kita di sebuah negara, kata seorang ahli bahwa suatu negara kalau tidak bisa damai pemeluk agamanya, maka suatu negara itu tidak bisa damai. Sehingga intinya adalah bagaimana menciptakan masyarakat beragama yang damai, rukun meskipun plural tetapi kita bisa hidup secara bersama. Saya kira seperti itu, Pak Dokter inti kajian kita hari ini. Saya kira pemirsa, mudah-mudahan ini memberikan manfaat kita semua, khususnya bagaimana kita membangun tentang moderasi beragama kita di Indonesia. Dan insya Allah forum ini, forum ada Panrita secara konsen akan mengkaji lebih lanjut secara detail isu-isu tentang moderasi beragama. Mungkin kedepannya kita akan mengkaji bagaimana sih kelompok-kelompok Islam yang ada yang dikenal radikal dan seterusnya. Ini yang insya Allah akan menjadi tema perbincangan kita atau tema diskusi kita pada pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Dokter menyempatkan hadir di studio. Saya juga terima kasih. Ini mudah-mudahan menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Saya kira demikian. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.